Polisi menginterogasi kernet bus yang mengaku pernah melihat orang yang fotonya ditunjukkan kepadanya. Orang itu sangat yakin dan masih ingat pernah menurunkan orang yang dimaksud di sebuah tempat. Mendengar itu, inspektur polisi memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah di sekitar lokasi termasuk rumah warga. Dengan adanya informasi terbaru ini, inspektur polisi memberitahu Dara dan berjanji akan segera melaporkannya dalam waktu dekat. Sementara itu, Samsir kembali mengajak Mihek makan di restoran. Namun masih seperti biasa, istrinya itu enggan memilih menu. Tentu saja itu membuat Samsir sangat kesal. Pengunjung di restoran ini ternyata mengenal pasangan ini karena pernah viral. Bahkan salah satu pengunjung memotret kebersamaan mereka. Namun Mihek menunjukkan seperti tidak nyaman. Melihat itu, Samsir segera menghampiri orang tersebut. Anehnya, ia justru mempersilahkan orang itu untuk memotret istrinya. Namun yang terjadi, orang itu justru ketakutan dan meminta maaf. Samsir kemudian membawa orang itu mendekati istrinya dan mempersilahkan untuk mengambil foto. Hanya saja di situ Mihek justru meminta maaf kepada orang itu dan mempersilahkannya duduk kembali. Samsir kemudian mengumumkan siapapun boleh berfoto dengan istrinya, ia pun mempersilahkannya. Samsir kemudian memberitahu Mihek jika ia telah memperlakukan orang-orang dengan penuh hormat. Namun Mihek justru mengatakan jika apa yang ia lakukan justru membuat dirinya menjadi ejekan. Mendengar itu, Samsir marah dan membanting sendok dan garpu, menganggap apa yang ia lakukan selalu salah. Samsir memutuskan untuk pergi, namun di tengah perjalanan ia kemudian tersadar bahwa seharusnya ia bisa lebih mengendalikan emosinya. Ia lalu memutar balik mobilnya untuk kembali ke restoran untuk menghampiri Mihek. Hanya saja manajer restoran memberitahunya jika orang yang ia cari tadi telah pergi dengan kondisi menangis. Dan ternyata Mihek kembali ke rumah orang tuanya. Akram sangat senang melihat putrinya kembali. Mihek kemudian mengaku jika keadaannya baik-baik saja dan hanya kangen dengan ayahnya. Untuk menghindari pertanyaan, Mihek kemudian menyuruh ibunya untuk membuatkannya teh. Setelah itu, Mihek membantu ayahnya belajar berjalan. Di sisi lain, Samsir kebingungan dan segera menelpon ibunya apakah Mihek kembali ke rumah. Mengetahui di rumah tidak ada, Samsir langsung menuju rumah Akram. Namun di depan pintu, Samsir bertemu dengan Ahsan. Ia kemudian memperingatkan Ahsan untuk terakhir kalinya agar tidak mendekati Mihek lagi. Hanya saja Ahsan menjawab jika ini adalah rumah pamannya, ia bisa kapan saja mengunjunginya. Tak ingin berdebat, Samsir kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati Mihek sedang bersantai dengan orang tuanya. Nahid menawarinya untuk minum teh bersama, namun Samsir tidak merespon. Tiba-tiba, pemuda itu bertanya dengan berteriak kepada Mihek, kenapa ia pergi ke sini? Belum sempat menjawab, Mihek ditarik Samsir untuk diajak pulang. Gadis itu pun dipaksa masuk ke dalam mobil. Sementara itu, di waktu yang sama, Samsir menatap tajam ke arah Ahsan yang berada di luar rumahnya. Setibanya di rumah, Samsir mendorong Mihek ke ranjang. Ia pun bertanya siapa yang mengizinkannya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Mihek menjawab jika dirinya tidak berdaya, ayahnya tidak sekuat ayahnya. Jadi akan lebih baik jika Samsir membunuhnya saja. Tantangannya itu langsung dijawab Samsir. Jika ia mengulanginya, maka ia tidak segan-segan akan membunuhnya dan juga keluarganya. Selepas suaminya pergi, Mihek hanya bisa menangis. Di sisi lain, persembunyian Seru telah ditemukan polisi. Ia pun kemudian ditangkap dan langsung dihakimi. Di sekolah, Nida disindir teman-temannya jika kakaknya hidup enak dinikahi orang kaya. Untuk itu mereka mendesak Nida agar bisa bernasib sama seperti kakaknya. Saat pulang sekolah, teman-temannya merasa heran kenapa ia masih dijemput sepupunya dengan menggunakan motor butut. Padahal seharusnya ia sudah naik mobil yang besar dan mewah. Nida merasa malu dan bertanya kepada Ahsan kenapa menjemputnya. Sepupunya itu pun menjawab jika ini adalah perintah pamannya. Di tengah perjalanan, motor yang mereka kendarai tiba-tiba mogok. Dari sini Nida semakin kesal. Dara protes kepada ibu dan ayahnya bahwa masalah Samsir telah menyita waktu mereka. Akankah lebih baik jika mereka menerima Mihek sebagai istri Samsir? Pendapatnya itu didukung oleh ibunya. Hanya saja Nawab tetap pada keputusannya. Tiba-tiba putranya itu pulang dan ia pun mencoba menasihatinya untuk terakhir kali. Dan ternyata ucapannya tidak mengubah apapun. Samsir mengaku mencintai Mihek, jadi ia tidak akan menceraikannya apalagi membiarkannya meninggalkan rumah ini.
Nawab kemudian mengatakan jika ini sudah melampaui batas. Setelah peristiwa Mihek ditarik Samsir, Akram enggan meminum obatnya lagi, sebab ia menganggap istri dan putrinya telah berbohong. Dari awal, ia telah menduga jika binatang tidak bisa berubah menjadi manusia. Ia merasa pasti putrinya melalui hari-hari yang berat di rumah Samsir. Ia merasa menyesal, putrinya tidak bahagia, dan ia harus menanggung hutang. Nahid mengatakan mereka tidak punya pilihan, hidupnya jauh lebih penting. Akram mengatakan jika waktu itu akan lebih baik jika dirinya dibiarkan mati saja. Akram kemudian meminta maaf jika apa yang menimpa putrinya karena ia memiliki ayah yang lemah. Akram terus menyalahkan dirinya sendiri, padahal dulu ia berharap jika tembakan Ahsan akan membunuh Samsir. Dara mengatakan kepada ayahnya jika tidak ada salahnya mereka menerima Mihek. Lagi pula ini sudah takdir, jadi mereka tidak bisa merubahnya. Nawab langsung menjawab bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak bisa ia rubah. Dara ingin memberitahukan informasi mengenai Seru, hanya saja ayahnya terlampau sibuk. Tiba-tiba polisi menghubunginya memberitahu jika Seru telah mereka pindahkan ke Karachi. Di sisi lain, Nahid akhirnya lega. Mihek mengangkat telepon darinya. Ia memberitahu jika ayahnya sangat khawatir kepadanya. Mihek pun mengakui kesalahannya, pergi tanpa meminta izin suaminya. Ibunya kemudian menasehatinya untuk tidak membuat Samsir marah. Lagi pula ayahnya baru saja dioperasi, ia tidak ingin terjadi apa-apa. Mihek kemudian menjawab jika Samsir marah itu hanya sementara. Ibu Samsir menghampiri Mihek. Ia bertanya apakah tidak bosan berada di dalam kamar terus. Gadis itu pun menjawab jika hidupnya berada di bawah kendali Samsir. Ibu Samsir mengatakan jika putranya adalah orang baik. Bahkan ia berani melawan seluruh keluarganya demi memperjuangkan dirinya. Ibu Samsir menyarankan agar dirinya keluar dari kamar dan segera menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Sementara itu Nahid dan Nida sedang berbelanja. Tiba-tiba seseorang dari biro pernikahan menghampiri mereka. Ia mengaku mempunyai klien yang sedang mencari jodoh. Lelaki itu merupakan insinyur dari Dubai yang mempunyai kunjungan kerja ke Pakistan. Jika Nida tertarik maka disuruh menghubunginya. Ia pun memberikan kartu namanya. Samsir bertanya kepada Mihek ia akan pergi kemana. Gadis itu menjawab jika ia hanya akan ke dapur. Samsir pun merasa heran dengan perubahan istrinya itu. Mihek masih terlihat kesal sebab Samsir dianggap telah mempermalukan dirinya di hadapan ayahnya. Setibanya di lorong, Mihek ditegur oleh Farwa. Menurutnya tidak ada yang mengizinkannya keluar dari kamar karena ia akan segera diusir. Mihek merasa tidak takut dan justru menantangnya. Di sini Farwa tidak berkutik karena ia tidak memiliki kuasa. Mihek sedikit kaget saat Samsir meminta maaf kepadanya. Menurutnya ia sudah berusaha mengubah sikapnya. Hanya saja itu tak kunjung membuatnya mendapatkan cinta. Mihek meminta Samsir untuk sadar bahwa pernikahan ini terjadi karena paksaan. Lagi pula ia memiliki keluarga yang harus ia jaga perasaannya. Pernyataan istrinya itu membuatnya tidak mengerti sikap seperti apa yang harus ia tunjukkan. Di sisi lain, Dara tiba di kantor polisi karena ia akan menemui Seru. Tanpa diduga, beberapa saat kemudian, Samsir dan Mihek juga tiba di kantor polisi. Hanya saja Mihek diminta menunggu di mobil. Di dalam, polisi mempertemukan Dara dengan Seru. Dara langsung bertanya apa kesalahan yang dibuatnya, kenapa ayahnya sangat menginginkannya. Seru pun menjawab jika ia akan dihukum ayahnya untuk sesuatu yang belum dilakukannya. Seru mengaku diperintah Nawab untuk membunuh Mihek. Mendengar itu Dara tidak percaya dan menganggap Seru telah berbohong. Namun Seru memberitahu jika anaknya telah meninggal, jadi ia tidak takut siapa-siapa lagi apalagi berbohong. Entah sudah berapa banyak nyawa yang hilang akibat perintah Nawab. Mendengar itu Dara sama sekali tidak menyangka jika ayahnya sekejam itu. Dara menganggap sudah cukup informasi yang didapatnya. Ia akan menanyakan hal ini secara langsung kepada ayahnya. Namun saat ia keluar, ternyata sudah ada Samsir di depan pintu. Adiknya itu tampak sangat marah. Hanya saja saat membalikkan badan, Samsir terkejut karena di belakangnya sudah ada Mihek. Gimana, semakin seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.